Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dunia mayaku. Saya di sini akan menjelaskan tentang sedikit sejarah akuntansi di dunia. Untuk ini saya bertanya kepada Google, sampai ke ruang Google nih, apa saja? Yuk kita bahas. Pada tahun 1494, Luca Pacioli mempublikasikan buku yang berjudul Summa de Arithmetica, Geometrica Frottioni et Frottionilia. Dalam buku tersebut terdapat subjudul Tractus de Computis et Captius yang menjelaskan sistem pembukuan berpasangan. Subjudul inilah yang menjadi cikal bakal munculnya akuntansi. Setahun setelah buku tersebut dipublis, akuntansi mulai diterapkan di Italia. Seiring berjalannya waktu, akuntansi mulai diakui sebagai disiplin ilmu tersendiri. Setelah Perang Dunia Kedua, pengaruh akuntansi semakin terasa di dunia barat. Bagi banyak negara, akuntansi merupakan masalah nasional dengan standar dan praktek nasional yang melekat erat dengan hukum dan aturan profesional. Saat ini, sistem akuntansi yang paling banyak digunakan adalah Anglo-Saxon. Ini disebabkan karena Anglo-Saxon dapat mencatat sebagai macam transaksi secara lebih mudah. Di samping itu, sistem Anglo-Saxon melakukan pembukuan yang terdapat dalam satu bagian akuntansi, sedangkan sistem lainnya justru memisahkan antara pembukuan dengan akuntansi. Nah, tahukah kamu, pada akhir abad 19, sistem pembukuan berpasangan berkembang di Amerika Serikat, dan sejak saat itulah mulai disebut sebagai akuntansi atau yang disebut dengan accounting. Kita membahas tentang perkembangan akuntansi di dunia. Nah, kalau perkembangan akuntansi di Indonesia, apa nih? Yuk kita bahas. Perusahaan Indonesia menggunakan sistem kontinental atau tata buku yang digagaskan oleh Luca Pacioli. Meskipun sama-sama berasal dari pembukuan yang berpasangan, tetapi akuntansi berbeda dengan tata buku lainnya. 1960, akuntansi di Amerika mulai diperkenalkan di Indonesia. Seiring berjalannya waktu, akhirnya sistem pembukuan di Indonesia pun berganti dari kontinental menjadi Anglo-Saxon. Dan disinilah penanaman modal asing atau yang disebut dengan PMA memberikan dampak positif terhadap perkembangan akuntansi khususnya di Indonesia. Sistem akuntansi Anglo-Saxon pada perkembangan berikutnya, akuntansi di Indonesia menerapkan pedoman standar akuntansi keuangan atau yang disebut dengan PSAK sebagai upaya penyesuaian terhadap kondisi global, peningkatan transportasi laporan keuangan, dan peningkatan kualitas laporan keuangan di Indonesia. Akuntansi adalah suatu proses yang diawali dengan mencatat, mengelompokkan, dan mengolah, menyajikan data, serta mencatat transaksi yang berhubungan dengan keuangan. Dan seorang praktisi yang ahli, inilah yang disebut dengan akuntan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.